Kisah ini tentang Anti Puspitasari, seorang istri muda, seorang ibu dan calon ibu juga, yang hidupnya direnggut dengan cara yang paling keji. Setelah satu kalimat pamit sederhana, "Abi, saya mau mangkal." Anti Puspitasari atau yang dikenal sebagai AP ini adalah seorang perempuan muda berusia 22 tahun asal Palembang, Sumatera Selatan. Ia dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang ramah, pendiam, penyayang, dan sederhana. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara, seorang istri dari Adi Rosdadi yang berumur 36 tahun dan seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang berusia 1 tahun 8 bulan. Kehidupan rumah tangga dari AP mungkin tidak sempurna. Mereka pernah mengalami pertengkaran besar, terutama saat Adi memergoki Anti berkomunikasi dengan pria lain. Tapi keduanya memilih memperbaiki hubungan itu, apalagi setelah Anti diketahui mengandung anak kedua. Harapan baru ini seolah muncul ya. Masa lalu dibiarkan aja menjadi masa lalu dan keduanya berkomitmen membangun keluarga kecil mereka dari awal lagi. Namun semua harapan itu hancur dalam satu hari. Di Jumat 10 Oktober 2025 pukul 14.30, hari itu seperti hari biasa. Anti mengantar Adi ke tempat kerja. Tidak ada pertengkaran, nggak ada firasat buruk. Mereka bercakap seperti biasa. Dan sebelum berpisah, Anti berkata dengan pelan, "Abi, saya mau mangkal. Saya akan Shopee dan juga Maxi." Itu kalimat sederhana ya, yang mungkin terdengar remeh, tapi kelak nih, kalimat itu kayak bakal terus terngiang di kepala Adi. Karena itu menjadi ucapan terakhir istrinya sebelum pergi selamanya. Biasanya Anti ini selalu ngasih kabar selama bekerja. Kadang ngirim pesan singkat, kadang nelpon, sekedar mastiin semuanya baik-baik aja. Tapi kali ini nggak ada kabar sama sekali yang masuk. Menjelang malam ponselnya nggak bisa dihubungin, pesan gak dibales, sampai larut malam, Anti juga gak pulang. Adi juga mulai cemas, ia nyoba hubungin temen-temen, cari ke lokasi yang biasa Anti kunjungin, keluarganya bahkan ikut mencari, tapi hasilnya nihil. Kayak malam itu tuh, mereka gak bisa tidur, setiap suara motor yang lewat ngebuat jantung mereka berdebar ya. Berharap itu adalah Anti yang pulang. Tapi nggak ada yang datang. Yang ada cuman keheningan dan kekhawatiran yang makin jadi-jadi. Pada Sabtu 11 Oktober 2025 sekitar pukul 10 pagi di Hotel Lendorsis, Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang, seorang pegawai bernama Ernawati ini mulai merasa ada yang nggak beres. Salah satu kamar nomor 8 di lantai 2 belum juga dikosongin, padahal waktu check-outnya udah lewat, bahkan lebih dari 2 jam. Ernawati ini coba ngetuk pintu, tapi kayak nggak ada jawaban. Ia coba lagi, tetap nggak direspon. Karena curiga, ia putusin aliran listrik di kamar itu biar keluar. Biasanya tamu bakal keluar karena panas mungkin ya. Tapi kali ini nggak nih, nggak ada suara, nggak ada gerakan, nggak ada tanda kehidupan sama sekali ya. Bahkan sampai jam menunjukkan jam 3 sore. Setelah berdiskusi nih ya, pihak hotelnya akhirnya memutuskan buka kamar dengan kunci duplikat. Pas udah dibuka, udara kamar tuh kayak terasa aneh, pengap, juga sunyi, dan dalam sekejap mata pemandangan yang mereka lihat nih bakal menghantui mereka seumur hidup. Di lantai kamar, Anti tergeletak tidak bernyawa, tubuhnya setengah telanjang. Tangannya terikat dengan hijab, mulutnya disumpal dengan pakaian dalam, dan tubuhnya tertutup selimut. Di bagian leher terlihat jelas bekas cekikan yang kuat. Tubuhnya juga penuh dengan memar. Ia sudah meninggal lebih dari 12 jam. Dan yang lebih menyayat hati, Anti sedang mengandung trimester pertama saat nyawanya direnggut. Pegawai hotel berteriak histeris, polisi segera dihubungin. Gak lama, tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan PMI tiba di lokasi. Mereka segera melakukan olah TKP dan ngumpulin keterangan saksi. Jasad Anti kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan juga untuk visum dan otopsi. Di lokasi polisi ini nggak menemukan tanda-tanda perlawanan dari luar. Artinya itu nggak ada orang lain yang masuk ke kamar selain Anti dan seorang yang bersamanya dari awal. Dari hasil keterangan saksi, ini diketahui ya, Anti masuk ke kamar bersama seorang pria pada Jumat sore. Di CCTV juga terlihat pria itu hanya memperlihatkan KTP tanpa prosedur pencatatan yang lengkap. Sejak saat itu nggak ada siapapun yang keluar atau masuk kamar. Dan kabar itu bagai petir di siang bolong ya. Adi yang saat itu masih bekerja dapat telepon dari polisi dan keluarga, istrinya ditemukan sudah nggak bernyawa. Dia shock. Adi bahkan nggak percaya sama kabar itu. Adi berkata,
Rasanya kayak mimpi, saya nggak menyangka istri saya pergi dengan cara seperti ini. Ayah dari Anti, Agus Nadi, juga nggak mampu menahan tangis. Anak keduanya beberapa jam lalu masih berpamitan seperti biasa, kini udah terbaring kaku di rumah sakit. Ayahnya berkata dia pamit seperti biasa, dan ayahnya pun nggak ada firasat apapun dan pertanda apapun. Di rumah duka, suasana menjadi pilu, kerabat tetangga dan warga sekitar berdatangan, tangisan mengiringi setiap doa, dan di tengah tangis itu seorang anak kecil berusia 1 tahun 8 bulan nih masih belum memahami nih bahwa ibunya nggak bakal pulang lagi. Dan hasil dari penyelidikan polisi menunjukkan pelaku ini diduga kuat orang yang dekat sama korban. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andri Setiawan ini mengatakan korban ini diduga kuat menjadi korban doakan semoga pelaku cepat tertangkap. Dan polisi kini sudah mengantongi wajah terduga pelaku dari kamera pengawas dan keterangan saksi, tapi identitasnya belum diungkap ke publik. Pelaku diyakini melarikan diri usai melakukan kejahatannya. Selain dan kekerasan polisi juga menyelidiki nih dugaan pencurian karena sepeda motor milik Anti juga hilang. Satu hal yang pasti, pria itulah orang terakhir yang melihat Anti hidup dan kini ia menjadi buronan utama dalam kasus ini. Di TPU, Adi berdiri terpaku memandangi tanah yang kini memisahkan dirinya dari perempuan yang sangat dia cintai. Dan ia masih mengingat kata-kata dan ucapan terakhir dari istrinya dan berharap ini semua hanya mimpi buruk yang dia akan bangun sebentar lagi. Anti dikenal warga sebagai sosok penuh kasih dan penyayang. Hidupnya sederhana, penuh harapan, tapi semua harapan itu berakhir tragis di kamar nomor 8 sebuah hotel. Ia pergi membawa 2 nyawa dirinya dan bayi kecil yang gak pernah sempat melihat dunia. Hal yang bisa kita pelajarin adalah satu tindakan keji ini telah menghancurkan bukan hanya satu hidup ya, tapi seluruh kehidupan yang bersinggungan dengannya. Dan kita berharap semoga keadilan berpihak kepada Anti, kepada bayi yang gak sempat lahir, dan kepada anak kecil yang kini bertumbuh tanpa ibu. Walaupun mungkin perbuatan Anti salah dengan menginap selain dengan suaminya, tapi kita berharap pelaku segera ditemukan sesegera mungkin dan kita doa yang terbaik untuk Anti dan juga anaknya yang sudah tiada. Terima kasih semuanya, kita jumpa lagi di kasus kriminal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.